lalui. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan pada saat ini Tuhan Engkau mengizinkan kami lagi untuk kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya Bapa, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, BL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua petugas yang melayani pada pagi hari ini, hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami siap menerima segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berikanlah kepada kami hati penuh sukacita, sehingga kami menaikkan puji-pujian dengan penuh ucapan syukur. Berikanlah kami tubuh kuat sehat, stamina imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, tetap berdiri. Kita akan menari bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian, bukan menari. Bila Roh Allah ada di dalam. Dalam
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita lebih lagi dan menemukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Tuhan sungguh baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan sungguh kebaikan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan pujian sungguh indah. Thank
kepada kami. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menaikkan puji dan sembah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan BL, singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Kami boleh ada seperti mana kami ada, dan Tuhan memantapkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, pengurapan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sekarang masih dalam suasana HUT RI yang ke-77, di mana-mana masih ada yang merayakan. Sepertinya tahun ini agak meriah ya daripada tahun-tahun yang lalu. Memang 2 tahun itu kita tidak merayakan HUT RI ini ya saudara ya. Itu sebabnya kali ini rasanya meriah sekali. Tadi pagi saya untuk berangkat agak pagi dan bisa tiba di sini dengan lancar karena semua jalan ditutup saudara. Ada itu apa? Bukan karnaval. Apa? Jalan pagi. Jalan sehat. Iya, jalan sehat dimulai jam 6 tadi. Seperti di tempat saya pun juga ada jalan sehat ya saudara ya. Waduh, saya pikir jalannya macet ini gimana. Tapi puji Tuhan ya, kami mendapat jalan yang lancar dan sampai kepada saat ini kita boleh ada seperti mana kita ada ya. Puji nama Tuhan saudaraku ya. Kita memperingati HUT RI seperti minggu kemarin ya, dimeriahkan oleh anak-anak sekolah minggu yang lucu banget ya. Saya senang sekali melihat videonya ya. Kami GPIS Hermon bisa ikut serta meriahkan HUT RI ini ya saudara ya, dengan segala kelucuan mereka, dengan pakai pakaian daerah yang lucu-lucu sekali. Saya senang sekali ya. Puji nama Tuhan. Baik saudara ya, kita tahu Indonesia merayakan HUT RI yang ke-77 ya. Orang mempermasalahkan 7 dan 7 ya saudara. Kalau kita menurut Alkitab itu rasanya sepertinya angka 7 itu sempurna ya, itu alegoris ya saudara ya. Ya kita pokoknya tahun 77 tahun RI sudah merdeka ya saudara. Indonesia yang terdiri dari beberapa kepulauan, suku, agama. Waduh, Indonesia ini kaya dengan itu ya saudara. Kepulauan, saya tidak tahu di Indonesia ini ada berapa pulau ya. Kami di sini aja ada yang dari Manado, ada yang dari Nias, ada yang dari Batak, ada yang banyak sekali ya saudara. Nah, begitu juga dengan suku-suku, bahasa. Waduh, saudaraku ya, agama juga ya saudara. Nah, saudara, kita umat Kristen, umat Kristiani juga masuk di dalamnya ya. Kita bersyukur atas bangsa dan negara Indonesia ya. Oke saudara, secara jasmani ya kita memang telah merdeka ya. Kita menggemakan merdeka, 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 merdeka. Nah saudara, memang itu sudah merdeka, kita terlepas dari jajahan musuh ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan melihat sesuai dengan apa yang sudah saya share di grup, apa arti kemerdekaan yang secara rohani ya. Kalau secara jasmani, kita sudah merdeka, kita sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa yang menjajah kita ya. Siapa bangsa-bangsa itu saudara ya. Nah, mungkin kita pun tidak merasakan waktu masa penjajahan ya. Saya tidak ikut merasakan karena saya lahir tahun 55. Wah saudara, Indonesia merdeka tahun 45. Berarti tahun yang sebelum-sebelumnya
Tidak tahu di sini siapa ya yang lahir sebelum tahun 45 ya saudara? Siapa? Pak Anwar ya. Oh, Pak Anwar lahir tahun berapa Pak? 53. Oh, berarti tidak ada yang menangi ya? Ada kembali. Siapa? Pak. Ya saudara, orang-orang yang lahir pada mama saya, termasuk mama saya ya, orang-orang yang lahir tahun 45 sebelumnya, waduh mereka merasakan bagaimana penjajahan itu saudara ya. Nah, kita bersyukur kita merdeka secara jasmani. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sekarang arti kemerdekaan secara rohani, karena Alkitab juga mencatat apa arti kemerdekaan. Ada loh saudara, Alkitab itu lengkap saudara, tentang arti kemerdekaan pun ada. Nah saudara, bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani, batin dan jiwa? Nah ya saudara, mari kita akan melihatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Setelah ayat yang ke-13 kita mundur ya saudara ya, ayat yang ke-1. Jadi kita baca ayat yang ke-13 dulu, baru kita baca ayat yang ke-1. Sama, pasal 5 ya. Saudara dapat melihatnya di layar LCD, silahkan. Saya akan membacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 1, mundur ya saudara, mundur ayat 1, supaya sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin ya. Puji nama Tuhan saudara. Ya, jangan sampai kita sudah merdeka, tapi jangan sampai kita kemudian membuat kesempatan, oh saya sudah merdeka kok, gak apa-apa, saya begini, saya begitu. Nah, ini sekarang kita akan masuk kemerdekaan yang secara rohani. Apa yang dimaksud kemerdekaan secara rohani ya saudara? Sejauh mana kita mengerti ayat-ayat ini yang dimaksud oleh ayat ini ya. Kita harus merdeka secara rohani, secara jiwa, secara roh. Nah ini yang dimaksud merdeka secara rohani ya saudara ya. Kemerdekaan Kristen. Nah begitulah tepatnya, kemerdekaan Kristen. Saudara, kemerdekaan itu adalah suatu kemenangan di mana kita tidak lagi dibelenggu, kita tidak lagi dibelenggu dan terbelenggu oleh apa saudara? Oleh dosa. Ya, oleh dosa yang mengikat kita. Saudara, bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Sekali lagi saya katakan di sini kita tidak ada yang mengalami zamannya penjajahan atau zamannya peperangan, saudara ya. Nggak ada kita di sini. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini merdeka gak gampang, saudara. Gak gampang. Ya, ada banyak korban, perjuangan, ada peperangan, ada penumpahan darah. Itu saudara. Itulah kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Nah, sekarang saudara, bagaimana dengan kemerdekaan Kristen? Untuk mencapai kemenangan rohani, artinya kemenangan rohani itu bagaimana? Pembebasan dosa. Ya, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oh, saya sudah merdeka, saya sudah dibebaskan dosa saya sudah bersih dosa saya. Wah, sekarang saya kosong. Sekarang saya akan membuat dosa lagi. Jangan begitu saudara ya. Untuk mencapai kemenangan rohani, pembebasan dosa ini, kita harus melalui suatu perjuangan. Ya, kalau kemerdekaan secara negara itu ada perjuangannya, ada penumpahan darahnya, ada peperangannya. Nah, bagaimana sejak
sekarang dengan kemerdekaan rohani, kemerdekaan Kristen, ya saudara, ada perjuangannya. Kira-kira saudara, kalau ada perjuangannya, siapa yang berjuang sebagai pejuang kita? Kira-kira siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristuslah yang berjuang untuk kita. Tunggal. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang berjuang. Ya, melalui apa saudara? Dia rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus berjuang, ada penumpahan darah. Darahnya amat sangat mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Penebusan dosa. Satu peristiwa yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus harus rela mati di kayu salib, saudara. Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau Tuhan sudah menghapus dosa kita, Tuhan sudah membebaskan dosa kita, mari saudara, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah membebaskan dosaku, tidak ada lagi dosa. Itu harus dengan iman percaya kita, saudara. Ya, kita harus berdiri teguh dan tidak lagi kena kutuk dosa. Saudara, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita harus merdeka. Tidak setengah-setengah, hanya tubuhnya saja yang setengah-setengah merdeka, atau batinnya saja yang setengah-setengah merdeka, atau jiwanya saja yang setengah-setengah merdeka. Tidak saudara. Di situ dikatakan dalam ayat yang pertama, supaya Yesus memerdekakan kita melalui perjuangannya. Dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh merdeka, bebas dari dosa belenggu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, supaya kita tetap mempertahankan kemerdekaan kita, itu harus bagaimana, saudara? Semuanya kita harus terlepas dari segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Ya, kita tetap beriman supaya kita tetap kuat, merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, bagaimana? Ya, saudara, kalau dalam hal kekristenan bagaimana? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ya, kalau kita katakan sekali merdeka tetap merdeka secara rohani, berarti kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ya, dosa tidak boleh lagi bercokol, bertengger di dalam kehidupan kita. Tidak boleh lagi. Ya, saudara, kalau saya katakan dosa tidak boleh bertengger, dosa tidak boleh bercokol lagi di dalam kehidupan kita. Namun sekarang yang menjadi sebuah kenyataan bagaimana, saudara, dalam kehidupan kita, iblis ingin selalu menjatuhkan kita, menyeret kita, dibawa kita ke dalam dosa. Saudara yang kekasih, ya itulah pekerjaan iblis. Manusia memang cenderung rentan sekali untuk kita berbuat dosa, jatuh di dalam dosa. Ya saudara, apakah saudara manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa, saudara. Karena iblis itu licik. Dia tahu segala kelemahan dan kelemahan kita. Waduh, dia merayu kita, membujuk kita, sehingga kita terseret dan jatuh di dalam dosa. Nah, kalau seperti itu, saudara, bagaimana? Dosa lagi. Sudah dimerdekakan sama Tuhan, dosa lagi. Beberapa kemudian saatnya jatuh lagi di dalam dosa lagi. Lalu bagaimana, saudara, penyelesaiannya? Sekali lagi, manusia rentan, cenderung untuk berbuat dosa, melakukan dosa. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna, menuju kepada kesempurnaan. Tetapi sekarang, saudara, kita belum sempurna, lagi menuju kepada kesempurnaan. Jadi rentan sekali untuk kita berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, rentan sekali, saudara. Lalu penyelesaiannya bagaimana kalau gitu? Jatuh lagi dalam dosa, dibereskan, jatuh lagi dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, penyelesaiannya adalah kita harus mati buat tubuh kita. Kita harus disalibkan segala kelemahan tubuh kita. Jangan sampai itu bercokol lagi. Ya, jangan sampai kita mau dibujuk rayu oleh iblis, ya saudara ya.
Dan solusinya, jalan keluarnya adalah kita harus bertobat, saudara. Ya itulah penyelesaian satu-satunya. Saya jatuh dalam dosa. Sebentar lagi, jatuh lagi dalam dosa. Loh, penyelesaiannya gimana? Nah, disinilah kuncinya. Kita harus betul-betul pikul salib, menyangkal diri, dan kemudian kita harus bertobat. Apa arti bertobat itu, saudara? Arti bertobat itu, saudara, yang namanya pertobatan itu harus terus menerus, continue. Bukan berarti, oh hari ini saya sudah bertobat, kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian kita tidak perlu lagi bertobat. Tidak, saudara. Pertobatan itu terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita, saudara ya. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita selalu mau bertobat. Nah, saudara, bertobat itu kita membalikkan diri dari kehidupan kita yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Kalau kita tadinya berbuat ini, saya mau bertobat, saya tidak mau lagi mengulangi ini. Begitu, saudara. Jangan diulangi dengan dosa-dosa yang sama. Kita harus berbalik arah. Bertobat itu kita berbalik arah dari kehidupan yang tidak Tuhan suka. Saya akan memberikan ilustrasi ya, gimana ya. Misalnya saya menghadap begini. Ini perbuatan dosa saya ada di depan saya. Wah, ini dosa A, dosa B, dosa C, dan seterusnya. Kita harus bertobat. Kita harus berbalik arah. Kira-kira berapa derajat, saudara? Kalau saya mau berbalik arah supaya saya tidak lagi hidup dalam dosa ini, ya, saya harus berbalik arah. Berapa derajat, saudara? Saya harus beralih ini, saudara. Coba. Saya berapa? Yang ngomong 180 siapa? Yang ngomong 360 siapa? Ya, kalau begini saya berbalik arah. Kalau hanya begini, ini berapa? 90 derajat ya. Wah, ini harus ingat zamannya sekolah ya, saudara. Tetapi yang betul harus 180 derajat, bukan 360 derajat. Bukan. Kalau 360 derajat bagaimana? Nah, ini, saudara, kalau ini 360 derajat, berarti kita kembali, ya. Nah, kalau 180 derajat berarti kita bagaimana? Ini kita menghadap sana ya. Ini dosa di hadapan saya. Kita beralih, berbalik arah. Terus kemana lagi nih? Nah, dari sana kita kepada sini. Gitu ya. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, dosa-dosa yang Tuhan tidak suka. Nah, sekarang kita beralih arah. Kita menghadap kepada panggilan surgawi. Ya, kita menghadap kepada Tuhan. Bertobat itu artinya bertobat, saudara. Semua kita. Apakah hamba Tuhan perlu bertobat? Perlu, saudara. Semua kita perlu bertobat ya, saudara. Selama pintu kemurahan Allah masih terbuka, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Apakah Tuhan bisa bilang, stop, kamu pada balik dosa, diingatkan, bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi. Apakah kemudian Tuhan bisa berkata, stop kamu, tidak usah balik arah? Apakah bisa seperti itu, saudara? Ingat, Tuhan itu berkemurahan, tapi Tuhan itu bisa. Panjang sabar Allah itu ada batasnya. Tuhan berkemurahan, tapi Tuhan bisa marah kepada kita. Marahnya bagaimana? Ya, Tuhan katakan stop kamu, tidak ada kesempatan lagi. Supaya ada ayatnya yang referensi ayatnya, mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 17. Nah, di sini Tuhan akan berkata, stop kamu. Kamu bertobat, tapi sebentar lagi kamu kembali lagi kepada kubangannya. Wah, Tuhan dibuat mainan, saudara. Ya, mari kita akan baca Ibrani 12 ayat yang ke-17.
Inilah firman Tuhan. Ini lampu merah, saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini sangat penting buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, artinya berkat pengampunan, berkat segalanya ya, ia ditolak. Kenapa ditolak? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Waduh, ini lampu merah saudara bagi kita sekalian ya. Nah, kita hendak menerima, sebenarnya kita menerima berkat ketika sudah kita menghadap ke sini. Sebenarnya kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan ya, pengasihan dari Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara. Tetapi karena kita bulat kayak ke sini, bulat ke sini, bulat ke situ, tidak mau bertobat-tobat, akhirnya apa? Berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mungkin mencucurkan air mata dengan geru-geru, nangis gitu ya. Apa itu geru-geru ya? Ya, menangis dengan meraung-raung. Oh Tuhan tolong, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tetapi ingat saudara, Tuhan itu memang maha pengampun loh saudara ya. Tapi konsekuensi dosa harus kita terima di dalam dunia ini. Konsekuensi dosa, mungkin saudara, ya Tuhan akan mengampuni kita, ya. Tetapi konsekuensi dosa harus kita terima. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Itu sebabnya selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, ayo, kalau kita ada berbuat salah di hadapan Tuhan, kita salah di hadapan manusia, mari kita mau memperbaiki kesalahan kita. Jangan sampai waktunya tidak ada lagi, pintu sudah tertutup. Kalau pintu sudah tertutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Ya, itulah kedaulatan Allah kepada kita. Ya, saudara yang kekasih. Jadi saudara, ingat, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hari-hari ini, mari kita mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita. Adakah kita berbuat salah di hadapan Tuhan? Adakah kita berbuat salah di hadapan manusia? Mari kita mau membereskan kesalahan kita. Kita membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni, tetapi saudara, konsekuensi dosanya kita harus terima. Apa konsekuensi dosa? Ya, itu adalah kedaulatan Allah. Mungkin kita hidupnya akhirnya sorong, hidupnya kita mungkin, aduh bagaimana ya, rasanya inilah. Ya, kalau dengan kata kasar, saudara, dengan kata yang kasar ya saudara ya, ya itu sudah hukuman Tuhan selama di dunia. Tetapi lebih baik kita dihukum di dunia daripada kita nanti dihukum di akhirat nanti. Ya gitu kan saudara, kita minta pengampunan dari Tuhan. Konsekuensi dosa kita harus terima. Di dalam dunia kita mengalami sengsara, penderitaan, kita harus terima itu sebagai upah dosa. Tetapi saudara, Tuhan akan menerima menyambut kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita, darah Yesus yang mengampuni kita ya saudara. Dan selanjutnya sekarang, apa tanda-tanda orang yang sudah merdeka, orang yang sudah terlepas dari belenggu-belenggu dosa? Apa ciri-cirinya, tanda-tandanya apa? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, inilah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Singkat sekali ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, ayat 17 saja, ayat yang ke-18 nggak usah. Ya, saudara. Tadi ada satu pujian yang sudah dinaikkan tadi waktu puji-pujian. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau roh Allah ada di dalam kehidupan kita, wow, ada sukacita,
kebebasan, ada kedamaian, dan segala-galanya. Kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang kita baca di sini adalah di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa arti merdeka? Terlepas dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Karena apa? Karena ada pribadi Yesus Kristus berdiam dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau Tuhan Yesus berdiam dalam hidup kita, wow, aman, saudara. Kita boleh sakit, kita boleh susah, kita boleh mengalami masalah, persoalan, pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, pribadi Yesus ada di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kekuatan dan itulah yang memberikan kemenangan. Ya, mungkin saudara berkata, loh, kalau saya sudah dikasih kemerdekaan, saya dikasih kemenangan, kenapa saya kok sakit terus, tidak sembuh-sembuh? Kenapa kok saya ada pergumulan terus, tidak selesai-selesai? Nah, itulah cara Tuhan yang kita tidak bisa mengerti jalan pikiran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima saja, saudara. Terimalah itu sebagai proses dari Tuhan. Semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak ada yang salah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu, dan semua apa kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah seizin dari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi betapa pentingnya pribadi Allah berada di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, enggaklah, masa yang penting dalam hidup kita itu ada Tuhan Yesus? Enggaklah, uanglah yang penting, hartalah yang penting, kekayaanlah yang penting, saudara. Apa arti kekayaan? Apa arti harta? Apa arti uang kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan kita? Semuanya sia-sia adanya. Semua kekayaan-kekayaan yang kita sekarang ini nikmati, kelak semuanya itu akan kita tinggalkan dalam dunia ini. Semua ditinggal. Kekayaan yang sampai bagaimanapun, saudara, satu saat kita harus meninggalkan semuanya itu. Ya, jangan sampai, saya mati nanti di dalam peti mati saya yang bagus. Tak iseni emas-emasan, tak iseni uangku yang gebok-gebok. Wah, percuma, saudara, dimakan yang ingat. Lebih baik sekarang saudara sedekahkan kepada orang lain. Nah, itu saudara. Ya, semua harta, kekayaan, uang kita tidak bisa kita bawa. Ya, kita hanya membawa diri hidup kita adalah keselamatan, iman kita yang kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Itulah yang kita bawa nanti. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, betapa pentingnya pribadi Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di jalan yang salah, tadi lagu pertama ya, saya ada janjian sama saudari Mariana ya. Ketika kita berada di jalan yang salah, kita bertindak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mungkin berada di zona yang tidak kita sukai. Nah, itulah pentingnya Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Pribadi Allah. Apa pribadi Allah itu? Adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang penting, yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Seiring berjalan dengan waktu, saudara ya, kemerdekaan RI diisi dengan apa? Pendidikan, pembangunan, ya, teknologi yang canggih. Wah, kemerdekaan RI diisi dengan semuanya itu, saudara. Ya, sekarang bagaimana dengan kemerdekaan kita secara rohani, saudara? Apa yang kita isi, saudara? Ya, iman kita yang harus kita pertahankan. Ya, sekalipun saudara, Indonesia mengisi kemerdekaannya dengan apa? Pendidikan, dengan teknologi, dengan pembangunan, sekalipun di mana saat-saat ini kita masih melihat kemerosotan amoral dari bangsa Indonesia. Kelihatannya maju semuanya, tetapi moral dari bangsa Indonesia jatuh.
saudara, ya banyak kejahatan yang terjadi. Ya kalau saya melihat membaca berita-berita yang sangat ini sentral sekali pada saat-saat ini, ya bunuh Kristen, yang merekayasa Kristen, yang membantu banyak Kristen yang apa ini merosot moral bangsa Indonesia. Nah saudara, ini menjadi satu cermin buat kita. Mari kita mau mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, bukan hanya ya boleh teknologi, pembangunan, pendidikan boleh saudara, tapi mari kita tunjukkan moral kita, ya, hidup kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mendoakan mereka supaya bangsa Indonesia tetap jaya. Tidak terjadi seperti hal-hal itu yang rasanya memalukan sekali saudara. Tetapi apapun itu saudara, biar itu urusan negara, ya, biarkan urusan pemerintah yang menyelesaikannya. Kita tetap berdoa supaya hukum ditegakkan. Haleluya. Ya saudara, terkait dengan kemerdekaan itu saudara. Sekarang kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa. Tuhan tidak pernah menuntut kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak pernah saudara. Tetapi marilah dengan kerelaan hati, ya, ada harga yang harus kita bayar. Tuhan sudah memerdekakan kita, ya, Tuhan sudah memerdekakan kita melalui kematiannya di kayu salib, pembebasan dosa, penebusan dosa, harga yang sudah Tuhan bayar dalam kehidupan kita ini saudara. Apa kemudian yang dapat kita balas kepada Tuhan? Saudara, tidak neko-neko saudara. Tuhan hanya minta supaya kita tetap setia, mempertahankan iman kita, mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, sehingga nanti Ibrani 12 ayat yang ke-7 tadi dikatakan tidak lagi mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, saudara, mari kita mau belajar memberikan hidup kita setia sampai mati. Mari saya tunjukkan ayatnya itu, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Inilah yang Tuhan minta. Ya, dan ini ditulis dalam kitab yang paling akhir. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa akhir hidup kita adalah seperti ini. Ayat kita yang terakhir adalah Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, kalau tidak salah itu di bagian yang terakhir. C, hendaklah. Nah, saudara, saya akan baca mulai dari hendaklah, ya. Demikian bunyi firman Tuhan mulai dari kata hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai apa saudara? Sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita yang sudah dimerdekakan, mari kita mau setia sampai mati. Bukan kita setia sampai umur 70 tahun. Wes cukup 70 tahun, wes, atau 80 tahun, atau mungkin 100 tahun. Tidak saudara, tetapi hendaklah engkau setia sampai langkah kita yang terakhir, yaitu mati. Tuhan panggil kita pulang, ya. Dan saudara, sebagai hasil dari kemerdekaan itu, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Mari kita mau memberikan waktu kita, hidup kita, semuanya sebagai ungkapan terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya saudara, kita mau mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita, penyerahan hidup kita, sungguh-sungguh hidup bebas dari dosa, maka pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan akan terjadi, kemenangan demi kemenangan akan terjadi kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan biarlah Roh Allah itu menjadi yang utama dari segala yang terutama, itu harus ada di
di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita dan memberikan hal-hal yang apa yang kita perlukan. Ya, kita banyak sekali saudara keperluan-keperluan, bukan uang saja ya saudara, kesehatan termasuk. Semuanya Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang bacaan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian